Selamat malam Bapak Ibu, Jemaat GPDI El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini. Berterima kasih karena kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala kepada kami untuk menyampaikan renungan 79. Terima kasih juga kepada Allah yang mempercayakan kami untuk melayani Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar satu renungan firman Tuhan tentang taat dan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 22 dan 23. Kolose 3 ayat 22 dan 23 berbunyi, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, taat artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senantiasa tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada pemerintah, bisa tunduk kepada Tuhan, dan tunduk kepada majikan kita atau Tuan kita di dunia ini. Kemudian taat juga bisa berarti tidak berlaku curang atau setia. Taat juga bisa diartikan patuh, nurut. Dalam Yohanes 14 ayat 15 kita akan baca, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Itu ketaatan yang dimaui oleh Tuhan. Kemudian setia. Setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh, patuh, taat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita, apakah kita sebagai karyawan yang bekerja, apakah kita juga sebagai ibu rumah tangga di dalam keluarga, atau suami sebagai kepala rumah tangga, atau hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kesetiaan itu dibutuhkan selama kita bekerja. Entah itu melayani manusia, bekerja untuk manusia, maupun bekerja untuk Tuhan. Saat ini sudah hampir 21 bulan selama pandemi berjalan, dan keadaan berubah karena pandemi COVID-19. Ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, ada banyak kesesakan yang menghimpit dan membuat kita tidak nyaman. Bahkan karena kondisi pandemi ini membuat orang yang punya usaha, bisnis, itu bisa saja mereka mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan dalam bisnis. Ada banyak orang kemudian menjadi sangat kekurangan, bahkan dia bisa saja menjadi miskin hanya karena keadaan kondisi selama pandemi ini. Tetapi ada satu hal yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya dan mengajarkan kita semua, apapun profesi kita. Tuhan mengatakan bahwa, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal."
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya untuk kita melakukan dalam segala hal itu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita perbuat itu dengan segenap hati. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi hari-hari ini kalau kita mau taat dan mau setia, mari kita ingat firman Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan itu juga Allah yang setia. Tuhan mempunyai karakter dan pribadi yang setia. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Jadi Tuhan mempunyai karakter setia. Tuhan juga pribadi yang setia. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan pelihara karena kesetiaannya kepada kita. Walaupun kadang kita tidak setia, tetapi janjinya Tuhan kepada manusia, kepada anak-anaknya adalah setia. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan juga tidak pernah berubah untuk tidak setia ketika kita berbalik tidak setia kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Yang menjadi pertanyaan ketika semua Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam profesi kita, kita sering bertanya kepada Tuhan. Kita sering mengeluh dengan kondisi perubahan dunia ini. Kita sering bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Mengapa ini saya alami? Ada banyak hal yang berubah di dalam dunia ini. Dan ada banyak yang kemudian mereka mundur dari Tuhan karena kesesakan yang mereka alami. Tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Bagaimana caranya? Yang pertama, memperhatikan firman Tuhan. Walaupun keadaan tidak bersahabat, tetapi kita mau belajar dalam Amsal 16 ayat 20a. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kalau kita mau taat dan setia, maka kita akan memperhatikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Lakukan firman itu dengan setia. Lakukan firman itu dengan ketaatan penuh dan ketulusan tanpa kita bertanya dan kita mengeluh dan minta kejelasan dari Tuhan. Mengapa ini harus terjadi? Karena apa? Ketika firman-Nya mengatakan memperhatikan Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, kita tidak akan menyalahkan keadaan dunia ini yang berubah. Kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan berpikir menggunakan akal pikiran kita. Tetapi di Amsal 16 ayat 20b, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Taruh kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kelegaan melalui kekuatan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Melewati setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, nikmati prosesnya dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mudahnya kadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai aku untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kadang kita lupa bahwa untuk mempermuliakan Tuhan, kita ada di dalam dunia ini. Tuhan mau lewat
kehidupan kita, kita diproses. Sehingga apa, kita akan semakin menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kita diproses, kita juga minta sama Tuhan kerendahan hati dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihani. Tuhan akan memberi belas kasihan pada orang-orang yang rendah hatinya. Itu ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Kita akan baca 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi supaya kita dapat taat dan setia melakukan firman-Nya, melakukan apa yang menjadi profesi kita, maka minta Tuhan, belas kasihan Tuhan dengan kita rendah hati, minta kerendahan hati dari Tuhan. Kemudian yang keempat, mintalah kepekaan dari Tuhan. Minta Roh Kudus bekerja di dalam kita, memproses kehidupan kita lewat doa, dan minta supaya apa? Tuhan berbicara lewat Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, mempertajam pendengaran kita untuk dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita taat dan setia, ada upah yang Tuhan sudah sediakan, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Ketika kita melakukan ketaatan dan kesetiaan. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tulislah itu dalam loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu upah ketika kita taat dan setia, Tuhan akan menghargai kehidupan kita. Dan kembali di dalam Kolose 3 ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, upah, berbicara mengenai upah itu tidak di dalam dunia ini. Kalau kita ada sampai hari ini, kita menikmati segala hal dengan segala kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Sampai dengan hari ini kita sehat, kita tetap kuat, kita bisa menikmati makanan yang kita nikmati, bisa tidur dengan nyenyak. Itu upah secara jasmani di dunia ini. Tetapi tidak itu sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana Tuhan menjadi Tuhan kita. Kita berharap upah itu ada di dalam kekekalan. Upah itu adalah upah penghargaan kita ketika kita kembali kepada Bapa, yaitu kita mendapatkan hidup yang kekal dan mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti kita akan baca di dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ketika kita taat dan setia, maka Tuhan akan menghargai kita. Dan manusia akan menghargai kita. Karena itu Bapak Ibu, jemaat GPDI El Shaddai yang dikasih Tuhan, mari kita mau taat dan setia sampai mati dan mendapatkan mahkota yang dijanjikan Tuhan sampai kekekalan. Mari kita berdoa. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada jemaat GPDI El Shaddai sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk taat dan setia kepadamu Tuhan. Walaupun keadaan dunia tidak membuat kami nyaman, membuat kami ketakutan, membuat kami gelisah. Tetapi satu hal, janji Tuhan kepada kami, Tuhan sudah menyediakan bagi kami, anak-anak Tuhan yang taat dan setia, adalah kehidupan yang kekal di dalam surga. Dan Tuhan juga menyediakan mahkota kehidupan bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau Allah yang memberikan damai dan sukacita di dalam setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami dapat setia melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.